Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Seekor harimau sedang berjalan perlahan dan gagah menyusuri hutan untuk mencari mangsa. Dia berjalan dan akhirnya dia melihat seekor rusa. Dengan cepat harimau segera mengejar rusa itu. Menyadari ada bahaya, rusa langsung berlari terbirit-birit. Harimau pun mengejarnya dengan cepat. Sebelum rusa itu sempat tertangkap, tiba-tiba harimau melihat seekor rubah melintas di jalannya. Harimau tanpa pikir panjang berganti haluan dan mengejar rubah. Tapi kemudian lewat lagi kelinci. Dan harimau kembali teralih, dia mengejar kelinci. Tapi kemudian ketika dia mengejar, melintas lagi seekor tikus. Harimau beralih lagi mengejar tikus. Namun si tikus dengan cekatan segera masuk ke lubang persembunyian. Harimau tidak dapat menggapai si tikus di lubang kecil itu. Akhirnya si harimau yang awalnya mempunyai mangsa yang bagus, yaitu rusa, tapi karena hatinya terus beralih hingga ke tikus kecil, dan itu pun gak bisa diraihnya, sehingga semua upaya mengejar menjadi sia-sia. Kita mungkin mentertawakan dan memikirkan betapa bodohnya harimau itu. Namun bila kita renungkan, ternyata seringkali kita pun begitu mudah terkecoh dan beralih kepada dosa dan kenikmatan dunia. Tidak sedikit orang meninggalkan Yesus untuk mendapatkan jabatan dan kekayaan. Gak sedikit juga orang percaya demi kekasih hatinya, rela meninggalkan Yesus yang telah berkorban mati di kayu salib untuk menebus dosanya. Gak jarang juga orang Kristen mengabaikan firman, begitu mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran karena mereka mungkin tidak mengenal firman, oleh permainan palsu manusia yang licik dan menyesatkan, menggunakan logika manusia yang terbatas dan melakukan apa yang dianggapnya benar seperti yang dilihatnya dilakukan orang dunia dan berhasil, tapi ternyata pada akhirnya ia kehilangan semuanya. Kita harusnya tidak demikian jika kita tetap teguh pegang pada kebenaran Kristus. Orang-orang percaya, masa kita mau dibodohi? Kita yang telah percaya Yesus dan terima keselamatan, kita yang telah memulai dalam roh, masa kita mau mengakhirinya di dalam daging? Mari berpegang teguh pada kebenaran firman dan terus bertumbuh ke arah Kristus. Selain kita terhubung secara pribadi dan secara intens dengan Yesus, jemaat atau gereja adalah tempat kita dibangun dan diperlengkapi untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Gereja adalah tempat kita melatih diri kita beribadah dan mempraktekkan firman-firman yang kita dengar. Bersama anggota-anggota jemaat lainnya kita mengupayakan kesatuan. Perbedaan mungkin saja dapat menimbulkan perselisihan atau salah paham. Tapi jika semua anggota sehati mencari dan melakukan kehendak Tuhan, disitulah kita masing-masing sedang dibangun, sedang diperlengkapi untuk hidup di dunia fana tapi dengan menerapkan nilai firman yang menyelamatkan. Jangan mudah teralih oleh nilai-nilai dunia dan jangan memandang remeh ajaran firman yang sehat. Mari pelajari dan lakukan firman Tuhan. Biarlah kiranya kita makin diperlengkapi untuk pekerjaan dan panggilan kita masing-masing dan dibangun terus-menerus dalam kasih. Firman Tuhan berkata, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Tetapi dengan teguh berpeganglah kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar supaya kami tidak mudah teralihkan oleh dunia dan oleh dosa. Ampuni kami Tuhan jika seringkali kami mudah sekali teralih, kami mudah sekali dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan dunia dan bahkan oleh kenikmatan-kenikmatan dunia yang membawa kami jauh dari kehendak Tuhan. Kami mau fokus melakukan kebenaran, kami mau fokus kepada kebenaran Kristus. Karena itu Tuhan mampukan kami, Tuhan kuatkan kami mau hidup di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan berkati kami jemaat-Mu satu hari ini Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam relasi-relasi kami, dalam perjalanan-perjalanan kami berdoa supaya kami tetap pada kebenaran Kristus, berpegang kepada apa yang Kristus katakan di dalam firman, sehingga hidup kami makin memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.